saudara sekalian dikasih Tuhan, puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan melalui firman Tuhan singkat yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik bagi kita. Namun sebelum kita akan merenungkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersyukur kebaikan Tuhan luar biasa bagi kami sehingga semua kami boleh ada sampai hari ini. Berkati hamba dan semua para Bapak Ibu yang mendengar, biarlah semua kami diberkati lewat kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Ulangan 9 ayat 1 sampai 10 ayat 22 dengan tema kita hari ini adalah ketakutan dan kegagalan. Kita harus tahu satu hal bahwa berkat Tuhan adalah anugerah yang murni. Yang jelas bukan karena jasa-jasa kita atau karena kebenaran kita, tetapi kembali lagi Musa mengingatkan umat Allah tentang semua hal yang salah bagi mereka di masa lalu. Dia mengatakan bahwa kepada mereka bahwa alasannya adalah kamu tidak mempercayainya atau mentaatinya. Musa mendesak mereka bahwa sekarang mereka harus percaya dan taat kepada Tuhan. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Allah? Hidup menurut segala sesuatu yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu, kata firman Tuhan. Ketika kita tergoda untuk tidak menaati Tuhan, itu karena kita tidak percaya bahwa Ia memiliki segala hal yang baik dalam hati kita. Kita suka berpikir bahwa kita lebih baik daripada Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Namun kenyataannya sesungguhnya Bapak Ibu semua perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan mengasihi Anda, peduli terhadap Anda dan mengenal Anda, dan itulah sebabnya Dia ingin supaya kita semua menaatinya. Kebenarannya adalah kita dapat mempercayai Allah bahwa sesungguhnya Anda dapat mempercayai Allah bahkan ketika Anda merasa perintahnya sulit atau membatasi Anda. Allah yang Maha Kuasa yang punya langit dan bumi bahkan segala sesuatu yang mengatas langit telah menetapkan sayangnya pada kamu dan mengasihi kamu dan Ia memilih kamu. Iman seperti inilah yang bersifat batini ya, bukan hanya dari luar. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam ayat 18, sunatlah hatimu. Namun itu adalah iman yang mengarah pada tindakan. Jadi berbicara tentang iman, Bapak Ibu berbicara tentang sunat hati yang mengarah kepada sikap dan tindakan kita. Karena Allah memanggil kita untuk mengikuti teladannya. Dan bahkan dikatakan Dia justru mengasihi juga hak anak yatim dan juga orang-orang asing dan memberi kepada mereka makanan dan pakaian. Tidak ada diskriminasi rasial. Kita harus memiliki kasih dan pelayanan khusus untuk orang miskin dan orang-orang yang tersingkirkan. Tuhan berjanji jika kita percaya dan melayaninya, kita akan melihat pertumbuhan dan penggandaan. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Dari 70 orang yang Tuhan panggil, ya, nenek moyang dari Mesir pergi ke Mesir, tapi dari situlah dikatakan bahwa Dia justru membuat keturunannya seperti bintang-bintang di langit dalam ayat yang ke-22. Jadi inti daripada kebenaran ini adalah yang paling penting kita harus renungkan, Bapak Ibu, jangan pernah kita takut dan juga jangan pernah kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang gagal. Tapi selama kita belajar percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal. Dia akan menggenapi seluruh rancangan Tuhan dalam hidup kita sebab Dia telah berjanji dan Dia pasti akan menggenapinya. Sebab itu mari semangat Bapak Ibu, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, sebab kita percaya bahwa Allah kita lah yang besar. Sebagaimana Dia memanggil Musa, Dia memimpin Musa, dan saya percaya bahwa Dia juga yang telah memanggil kita pun dan Dia tetap akan memimpin kita untuk menggenapi seluruh rancangannya dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu untuk kami belajar. Bukan hanya kami percaya, tapi kami belajar untuk kami
menaati akan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kami. Dan kami tahu waktu kami taat, maka kami akan melihat Tuhan, Engkau akan menggenapi semua rancangan-Mu bagi kami. Untuk itu kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami tahu kami bukan orang-orang yang gagal, tapi justru firman mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itulah jaminan Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin.